Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan menceritakan tentang kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul sekaligus pemimpin umat Islam. Semua masalah yang berhubungan dengan kaum muslimin bisa Nabi selesaikan. Tibalah saatnya ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Masyarakat muslimin kala itu sangat gelisah. Kaum muslimin seakan kehilangan pegangan sehingga rentan terjadi perpecahan. Para pemuka kaum muslim yang tidak lain sahabat dekat Nabi mencari solusi untuk mencari pengganti Nabi sebagai pemimpin umat muslim. Pemimpin tersebut bisa disebut juga Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang artinya pemimpin. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Khulafaur Rasyidin menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Setiap tuntunan dan ajaran yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah puncak kesejahteraan umat Islam dengan sistem pemerintahan dan hukum Islam yang tepat sehingga mewujudkan kesejahteraan umat muslimin. Berikut keempat Khulafaur Rasyidin beserta penjelasannya. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap Abdullah bin Quhafa. Dilahirkan tahun 573 Masehi atau 2 tahun setelah lahirnya Nabi kita. Beliau terlahir dari suku yang sangat terpengaruh. Abu Bakar merupakan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Beliau mempercayai ajaran Nabi karena sejak kecil ia telah mengenal keagungan dan keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal dengan nama Abdul Ka'ab. Setelah memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW menggelar acara As-Siddiq yang artinya orang yang dipercaya. Gaya kepemimpinan beliau yaitu mempunyai karakter lembut dan tegas. Dengan kelembutannya, Abu Bakar dapat menyadarkan orang yang berbuat maksiat. Sementara itu orang yang menantang pemerintahan Islam dihadapi dengan tegas. Berikut ini adalah sikap ketelatenan Abu Bakar As-Siddiq. Bersikap halus dan lemah lembut, selalu teguh dalam pendirian, selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan, selalu jujur dan teguh dalam menyampaikan amanah, bersedia mengorbankan jiwa, harta, dan raga demi tegaknya agama Islam. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Meskipun pemerintahannya sangat singkat, banyak prestasi yang dicapai beliau, diantaranya sebagai berikut. 1. Memerangi kaum murtad atau nabi palsu. Khalifah Abu Bakar berusaha mengamankan wilayah Islam dari gangguan golongan orang-orang murtad, seperti golongan orang yang tidak mau berzakat dan orang-orang yang mengaku nabi. Orang-orang murtad masuk Islam karena terpaksa, sehingga begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka langsung kembali ke agama semula. Mereka beranggapan bahwa kekuasaan kaum muslimin berakhir setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai nabi. Mereka adalah nabi palsu yang berusaha menghancurkan Islam. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yaitu Aswad Al-Ansi dari Bani Yaman, Tulaila Al-Khuwailid dari Bani Asad, Malik bin Nuwairah dari Bani Tamim, dan Musailama Al-Kazab dari Bani Hanifah. Dalam usahanya memerangi kaum murtad, Abu Bakar menyiapkan 11 pasukannya yang dipimpin oleh panglima perang. Kaum muslim pernah terlibat dalam perang terbesar yang disebut Perang Yamamah. Serangkaian perang yang bertujuan memerangi kaum murtad disebut Perang Riba. Perang ini berhasil dimenangkan kaum muslim sehingga
dapat persatuan di daerah Jazirah Arab. 2. Mengumpulkan mushaf Al-Quran. Usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab yang saat itu menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena saat itu lembaran ayat-ayat Al-Quran letaknya berserakan, ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan lain-lain. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. 3. Perluasan wilayah Islam. Setelah situasi masyarakat Islam mulai stabil, Abu Bakar mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas. 3 hal yang menjadi pegangan para dai dan para tentara Islam saat memasuki daerah baru agar mereka diterima dan penduduknya masuk Islam. 1. Jika masyarakat masuk Islam, jiwa dan raganya akan dilindungi. 2. Boleh tidak masuk Islam tetapi harus membayar sejumlah pajak, maka jiwa dan raganya akan dilindungi. 3. Jika menantang, mereka akan diperangi. Usaha perluasan daerah dipimpin 4 panglima ditambah Khalid bin Walid bersama 1.500 pasukannya dan dibantu juga oleh Musanna bin Harizah. Mereka berusaha perang dengan Romawi untuk mempertahankan perluasan wilayah. Di tengah berkecamuknya perang melawan Romawi, Khalifah Abu Bakar wafat. Tepat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada umur 63 tahun. Beliau wafat dan dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad SAW.